Assalamualaikum kawan inspirasi, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah di setiap harinya. Kejenakaan Abu Nawas tidak selalu berbuah gelak tawa, terkadang malah membuat petaka bagi dirinya. Kali ini, kanal inspirasi akan menghadirkan kisah kejenakaan Abu Nawas, yang membuat petaka bagi dirinya. Abu Nawas terkenal karena kecerdikannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi, terkadang kecerdikannya membuahkan petaka bagi dirinya. Pada suatu hari, Abu Nawas memiliki ide brilian. Ia telah memiliki seekor unta yang ia pelihara dengan sangat baik. Namun, unta tersebut seringkali membuatnya kesal, karena kebiasaannya yang aneh-aneh. Abu Nawas memiliki keinginan untuk mencoba menjual unta itu di pasar. Ia berpikir bahwa dengan uang yang didapatkan dari penjualan unta tersebut, ia bisa mendapatkan barang-barang yang lebih berguna. Jadi, pada pagi yang cerah, Abu Nawas membawa unta tersebut ke pasar untuk mencari pembeli. Saat tiba di pasar, banyak orang yang tertarik melihat unta tersebut. Unta itu memang tampak kuat dan sehat. Orang-orang mulai berkerumun di sekitar unta itu, dan penawaran pun mulai diberikan. Abu Nawas dengan cerdik mengatur lelang, dengan mengatakan bahwa unta yang dijualnya adalah unta yang sedikit nakal namun cerdas, dan akhirnya berhasil menjual unta itu dengan harga yang cukup tinggi. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Ketika pembeli membawa unta itu menjauh dari pasar, mereka tiba-tiba terdengar suara keributan, dan orang-orang berteriak. Abu Nawas segera menyadari bahwa unta itu telah mencuri sejumlah besar buah anggur, dari seorang pedagang buah yang berada di dekat pasar. Unta Abu Nawas tampaknya telah memanfaatkan situasi ini, untuk mencuri buah anggur. Orang-orang di pasar mengejarnya, tetapi unta itu berlari lebih cepat dan berhasil melarikan diri ke kota. Kejadian ini membuat Abu Nawas malu dan khawatir. Ia tidak ingin nama baiknya sebagai penjual unta terkenal, tercemar oleh ulah unta yang nakal ini. Abu Nawas segera berpikir keras, tentang bagaimana caranya untuk mengatasi situasi ini. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab, atas unta yang ia jual kepada pembeli. Jadi, dengan hati yang berat, Abu Nawas memutuskan untuk menyusul unta tersebut. Ia mengikuti jejak unta itu, dan akhirnya menemukannya di hutan yang berdekatan dengan kota. Unta itu duduk di bawah pohon, dan di sekitarnya terdapat tumpukan buah anggur, yang telah dicurinya dari pasar. Abu Nawas tahu bahwa ia harus mengambil buah-buah anggur tersebut, dan membawa mereka kembali ke pemiliknya. Namun, ketika Abu Nawas mencoba mendekati unta itu menatapnya dengan tatapan tajam, dan siap melindungi rampasannya. Abu Nawas tahu, bahwa ia harus berpikir cepat. Ia mencoba berbicara dengan unta tersebut, mencoba meyakinkannya bahwa tindakannya tidak baik. "Dengarkan aku, sahabat," kata Abu Nawas dengan lembut. "Aku tahu kamu lapar, tapi mencuri buah anggur tidak benar. Kita harus mengembalikan mereka ke pemiliknya." Unta itu tampak ragu, tetapi akhirnya setuju. Abu Nawas dan unta itu bekerja sama, untuk mengumpulkan buah-buah anggur yang tersebar di sekitar mereka. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien, dan dalam waktu singkat, semua buah anggur telah dikumpulkan ke dalam keranjang yang tersedia. Setelah mereka selesai mengumpulkan buah anggur, Abu Nawas dan unta itu membawanya kembali ke pasar. Mereka tiba di pasar, dengan buah anggur yang telah kembali. Orang-orang di pasar terkejut, melihat Abu Nawas dan unta itu datang dengan buah anggur yang sebelumnya dicuri oleh unta itu. Abu Nawas dengan rendah hati mengakui kesalahan unta itu kepada pemilik buah anggur, dan meminta maaf atas tindakan unta tersebut. Pemilik buah anggur, meskipun awalnya marah, akhirnya menerima permintaan maaf Abu Nawas.
Mereka merasa lega bahwa buah anggur mereka telah dikembalikan dengan selamat. Pembeli unta juga menghargai kejujuran dan integritas Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah ini. Mereka tetap membeli unta dari Abu Nawas, dan bahkan memberikan imbalan tambahan sebagai tanda terima kasih atas kembalinya buah anggur. Abu Nawas kembali ke rumah dengan perasaan lega dan puas, karena telah mengatasi situasi yang sulit dengan kecerdikan, kejujuran, dan kerja sama. Abu Nawas belajar bahwa meskipun unta itu memiliki kebiasaan yang nakal, ia juga bisa diajak bekerja sama jika dipahami dengan baik. Sejak hari itu, unta itu tidak pernah mencuri buah anggur lagi. Dan Abu Nawas terus menjalani kehidupan dengan cerdiknya, tetapi selalu dengan hati yang tulus dan integritas dalam tindakannya. Dan meskipun unta itu pernah menjadi pencuri buah anggur, kisah ini menjadi pelajaran tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam hidup. Kesialannya tak hanya itu, masih banyak serangkaian kesialan lainnya. Pagi itu, Abu Nawas bangun dengan semangat tinggi. Ia merencanakan untuk menghadiri sebuah pesta besar yang akan diselenggarakan di istana raja. Pesta itu akan dihadiri oleh banyak orang penting, dan Abu Nawas ingin membuat kesan yang baik. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, membersihkan dirinya dengan baik, dan bersiap-siap untuk pergi. Namun, nasib buruk mulai menghampirinya sejak saat itu. Ketika ia mencoba mengenakan sepatunya, ia menemukan bahwa salah satu sepatunya telah hilang. Ia mencari sana-sini, tetapi tidak bisa menemukannya. Akhirnya, ia terpaksa memakai sepatu lain, yang sudah lama tidak dipakai. Sepatu itu terasa tidak nyaman, dan membuatnya merasa tidak enak. Setelah berhasil mengatasi masalah sepatu, Abu Nawas pergi ke pesta istana dengan perasaan yang lebih baik. Namun, ketika ia tiba di pintu gerbang istana, ia sadar bahwa ia telah lupa membawa undangan resmi, yang sangat penting untuk dijadikan tiket masuk. Para penjaga istana tidak akan membiarkannya masuk tanpa undangan tersebut. Abu Nawas merasa panik. Ia mencoba meyakinkan penjaga dengan kata-kata pintar dan candaan, tetapi penjaga itu tidak bergeming. Ia tidak diizinkan masuk ke dalam istana. Abu Nawas merasa sangat malu dan frustrasi. Ia berusaha menenangkan diri, dan memutuskan untuk pulang untuk mengambil undangan itu. Ketika ia tiba di rumah, ia mencari undangan itu di seluruh tempat, tetapi tidak bisa menemukannya. Ia merasa semakin putus asa. Sementara itu, pesta di istana sudah berlangsung, dan ia merasa seperti orang yang tidak diundang. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu kesialan terbesarnya. Abu Nawas akhirnya mengambil keputusan sulit untuk pergi ke pesta, tanpa undangan resmi. Ia kembali ke istana dan mencoba masuk lagi. Kali ini, ia mencoba berpura-pura sebagai hiburan untuk tamu-tamu yang hadir. Ia berusaha melakukan berbagai trik dan lelucon, untuk menghibur orang-orang di pesta tersebut. Ketika raja melihat Abu Nawas melakukan pertunjukan lucu, ia tertawa terbahak-bahak dan sangat senang. Raja memutuskan untuk mengundang Abu Nawas, untuk bergabung dalam pesta tersebut sebagai tamu kehormatan, meskipun ia tidak memiliki undangan resmi. Abu Nawas sangat bersyukur atas kebaikan hati raja, dan segera bergabung dalam pesta tersebut. Ia berbicara dengan tamu-tamu lain, bercanda, dan membuat semua orang tertawa. Pada akhirnya, pesta tersebut menjadi pesta yang sangat menyenangkan dan sukses, dan Abu Nawas merasa sangat senang bahwa ia akhirnya bisa bersenang-senang. Saat malam semakin larut, Abu Nawas melihat kesempatan lain untuk menunjukkan kecerdikannya. Ia menarik perhatian semua orang ke tengah ruangan dan berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, bagaimana jika saya melakukan trik sulap yang belum pernah Anda lihat sebelumnya?" Para tamu dengan antusiasme menyambut ide tersebut, dan Abu Nawas segera memulai pertunjukan sulapnya. Ia melakukan berbagai trik sulap yang luar biasa,
seperti mengeluarkan kelinci dari dalam topi, dan membuat barang-barang menghilang dan muncul kembali. Semua orang tertegun oleh keahliannya. Tetapi, salah satu trik sulap Abu Nawas yang paling menonjol adalah ketika ia mengubah selembar kain menjadi seekor burung merpati yang indah. Burung itu terbang bebas di sekitar ruangan, dan semua orang terpesona. Ini adalah pertunjukan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah pertunjukan sulap selesai, Raja memberikan pujian yang tinggi kepada Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, kamu bukan hanya seorang yang cerdik, tetapi juga seorang pesulap yang luar biasa. Kami sangat senang memiliki kamu di sini, malam ini." Abu Nawas merasa bangga dan bersyukur atas penerimaan yang hangat dari raja dan tamu-tamu istana. Ia merasa bahwa meskipun awalnya ia mengalami keberuntungan buruk, dengan kehilangan sepatu dan undangan, akhirnya semuanya berubah menjadi keberuntungan yang besar. Ia berhasil membuat pesta istana menjadi pesta yang tak terlupakan. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kadang-kadang, keberuntungan buruk bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan kecerdikan kita. Abu Nawas, meskipun mengalami serangkaian kejadian sial, akhirnya mampu membuat pesta tersebut menjadi salah satu pesta terbaik yang pernah dihadiri oleh banyak orang penting. Kesialan Abu Nawas banyak juga disampaikan di kisah lainnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa sangat lapar dan memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli makanan. Namun, ketika ia tiba di pasar, ia sadar bahwa ia tidak memiliki uang sama sekali. Ia merasa sangat malu, tetapi ia tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Dengan cepat, Abu Nawas merencanakan sebuah trik yang ia harapkan bisa membantunya mendapatkan makanan tanpa harus membayar. Ia mendekati seorang penjual buah yang sedang sibuk mengatur dagangannya dan berkata, "Tuan, tolong, saya sangat lapar. Saya hanya ingin mencicipi satu buah dari buah-buah yang Anda jual. Saya janji, saya akan datang kembali dan membayar nanti." Penjual buah itu, yang tidak mengenali Abu Nawas, setuju dengan permintaannya dan memberikannya sebuah apel. Abu Nawas dengan cepat pergi menjauh, sambil tersenyum licik. Namun, ketika ia mencoba menggigit apel itu, ia menemukan bahwa apel tersebut sangat keras, dan tidak bisa dimakan sama sekali. Abu Nawas menjadi semakin frustasi, karena ia masih sangat lapar. Ia berjalan lebih jauh ke pasar, dan mencoba trik yang sama dengan seorang penjual roti. Kali ini, ia meminta sepotong roti dan berjanji akan membayar nanti. Penjual roti juga setuju dan memberinya sepotong roti yang sangat keras. Abu Nawas merasa semakin putus asa. Ia mencoba trik yang sama dengan beberapa penjual makanan lainnya, tetapi hasilnya selalu sama. Ia menerima makanan yang keras, dan tidak bisa dimakan. Ia merasa semakin malu, karena ia merasa telah melakukan tindakan yang tidak jujur. Akhirnya, Abu Nawas mengambil keputusan untuk menghadapi keberuntungannya. Ia kembali ke penjual buah yang pertama, dan mengakui apa yang telah ia lakukan. Ia mengembalikan apel yang telah diambilnya dan berkata, "Saya sangat minta maaf, Tuan. Saya telah meminta apel ini tanpa niat untuk membayar. Saya merasa sangat lapar, tetapi itu bukan alasan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Silakan terimalah kembali apel ini." Penjual buah itu, yang awalnya marah, merasa terkesan dengan kejujuran Abu Nawas. Ia akhirnya memberikan apel yang lebih baik kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kejujurannya. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan kemudian pergi. Meskipun Abu Nawas tetap pergi dari pasar dengan perut yang kosong, ia merasa bangga bahwa ia telah memilih untuk berlaku jujur, daripada mencuri makanan. Ia menyadari bahwa tindakan jujur selalu lebih baik, daripada mencari cara-cara curang atau tidak jujur, untuk memenuhi kebutuhan. Cerita ini mengajarkan kita,
tentang pentingnya kejujuran dalam setiap situasi, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Setelah kejadian di pasar, Abu Nawas pulang dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia masih merasa lapar, ia merasa puas dengan keputusannya untuk berlaku jujur. Namun, nasib buruknya belum berakhir. Ketika ia tiba di rumah, Abu Nawas menemukan bahwa pintu rumahnya tidak bisa terbuka. Ia mencoba memasukkan kunci, tetapi kunci tersebut tampaknya macet dan tidak bisa berfungsi. Abu Nawas mencoba memaksa pintu, tetapi justru membuatnya semakin rusak. Akhirnya, ia harus menerima kenyataan bahwa ia terkunci di luar rumahnya sendiri. Ia mencoba untuk meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Kebanyakan tetangga sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Abu Nawas merasa semakin frustasi dan berpikir, mungkin ini adalah hukuman atas kebohongan saya di pasar tadi. Beberapa jam berlalu, dan cuaca mulai memburuk. Hujan turun dengan deras, dan Abu Nawas yang terkunci di luar rumah, merasa semakin lelah dan basah kuyup. Ia merasa sangat sial dan menyesal atas tindakannya. Ia berjanji dalam hati, bahwa jika ada kesempatan untuk membuktikan kejujuran dan berbuat baik, ia akan melakukannya tanpa ragu. Tiba-tiba, seorang tetangga yang baik hati melihat Abu Nawas yang terperangkap di luar rumahnya, dan mendekatinya. Tetangga itu menawarkan bantuan, dan bersama-sama mereka mencoba membuka pintu dengan alat-alat yang tersedia. Setelah beberapa usaha, mereka akhirnya berhasil membuka pintu. Abu Nawas sangat bersyukur kepada tetangganya, yang telah menyelamatkannya dari kesusahan. Ia merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua, untuk melakukan yang baik dan berlaku jujur. Ia berterima kasih kepada tetangganya, dan berjanji untuk membayar bantuannya dengan cara yang ia bisa. Ketika ia akhirnya masuk ke dalam rumahnya yang kering dan hangat, Abu Nawas merasa lega dan penuh rasa syukur. Ia merenungkan pengalaman sialnya di hari itu, dan mengambil pelajaran berharga tentang kejujuran dan karma. Dari hari itu, Abu Nawas berkomitmen untuk hidup dengan jujur dan baik, bahkan jika ia menghadapi kesulitan. Cerita ini mengingatkan kita, bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, baik itu keputusan untuk berbuat jujur atau sebaliknya. Abu Nawas belajar bahwa kejujuran dan tindakan baik selalu menjadi pilihan terbaik, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan di kisah yang lainnya, pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk pergi berkunjung ke kota tetangga, yang terkenal dengan pasarnya yang besar dan ramai. Ia ingin melihat-lihat dan mungkin membeli beberapa barang yang menarik. Untuk pergi ke kota tetangga tersebut, ia harus melewati sebuah hutan yang terkenal angker dan berbahaya. Abu Nawas sangat berhati-hati saat melewati hutan tersebut. Ia menghindari jalur yang terlihat gelap dan berbahaya, dan memilih untuk berjalan di jalan setapak yang cukup terang. Namun, nasib buruk seolah-olah selalu mengikutinya. Ketika ia sedang berjalan di tengah hutan, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang lembab dan lengket di kakinya. Ia segera menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap lempung yang licin, yang telah ditempatkan oleh pemburu hutan untuk menangkap hewan liar. Kaki Abu Nawas terperangkap dengan kuat, dan ia tidak bisa melepaskan diri. Abu Nawas berusaha sekuat tenaga, untuk melepaskan kaki dari perangkap, tetapi semakin ia bergerak, semakin lengket dan keras lempung tersebut. Ia merasa semakin tertekan dan takut. Ia tahu, bahwa jika ia tidak bisa keluar dari perangkap tersebut, ia mungkin akan terjebak di hutan yang gelap dan angker ini, untuk waktu yang lama. Saat Abu Nawas merasa putus asa, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata, seorang pemburu hutan yang berpengalaman, sedang berjalan di sekitar hutan, dan mendengar keributan yang dibuat oleh Abu Nawas. Pemburu itu mendekati Abu Nawas, dan dengan cekatan membantu melepaskan kakinya dari perangkap lempung.
Abu Nawas sangat bersyukur kepada pemburu tersebut dan berkata, "Terima kasih, sahabat. Anda telah menyelamatkan hidup saya dari perangkap ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda tidak datang." Pemburu itu tersenyum dan menjawab, "Tidak masalah, saudaraku. Kita semua bisa mengalami kesialan kadang-kadang. Selama kita membantu satu sama lain, kita bisa mengatasi kesialan itu." Abu Nawas mengangguk setuju, dan melanjutkan perjalanannya ke kota tetangga. Ketika ia tiba di pasar, ia melihat berbagai barang yang menarik, dan mulai berbelanja. Namun, nasib buruknya belum berakhir. Saat ia memilih sebuah kain yang indah di salah satu toko, ia tanpa sengaja menjatuhkan sebotol minyak wangi yang mahal. Botol itu pecah dengan suara keras, dan minyak wangi yang mahal itu tumpah ke lantai. Pemilik toko sangat marah, dan meminta Abu Nawas untuk membayar kerugian tersebut. Abu Nawas dengan tulus minta maaf, tetapi ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar minyak wangi yang mahal tersebut. Ia merasa sangat malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ia mencari solusi, seorang pedagang kain yang ia ajak bicara sebelumnya, melihat kesulitannya. Pedagang kain tersebut mendekati pemilik toko dan berkata, "Saudaraku, saya melihat Abu Nawas dengan penuh rasa malu, memilih kain-kain di toko saya tadi. Karena itu, saya ingin membayar kerugian atas pecahnya botol minyak wangi ini." Pemilik toko setuju dengan tawaran pedagang kain tersebut, dan memaafkan Abu Nawas. Abu Nawas merasa sangat terharu atas tindakan baik pedagang kain tersebut, dan berterima kasih kepadanya. Setelah kejadian tersebut, Abu Nawas akhirnya melanjutkan perjalanannya ke kota tetangga, dengan hati yang penuh rasa syukur. Meskipun ia mengalami kesialan dengan terjebak dalam perangkap lempung, dan pecahnya botol minyak wangi, ia juga merasakan kebaikan dan kebaikan hati dari orang lain. Inilah beberapa kisah lucu dan menarik dari Abu Nawas, yang dapat mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup, kita semua bisa mengalami kesialan dan tantangan yang tak terduga. Namun, dengan kebaikan hati, pertolongan, dan sikap positif, kita bisa mengatasi semua masalah yang datang kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.